Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Luciana Simbolon, NPM 5021051. Saya dari kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Yang ketiga, prinsip kurikulum. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum terbagi atas dua hal. Yang pertama, prinsip umum yang meliputi prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Yang keempat, fungsi kurikulum. A. Untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagian acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Yang B. Untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. 5. Konsep dasar kurikulum. Konsep dasar dari kurikulum sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran mengajar dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Yang keenam, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum juga memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, tanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh, relevansi kurikulum. Relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman.